Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jiwa-jiwa optimis. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membantumu sukses di masa depan. Tetap semangat ya. Hari ini kita belajar teknik laboratorium konseling, membahas materi tentang pemberian nasihat dan pemberian contoh pribadi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Melinda Usman, dan dua rekan saya yaitu Afla Khairani dan Nur Hayati. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Afdal MPD Kons. Mari kita masuk ke pembahasan materi. Materi pertama yaitu tentang pemberian nasihat yang akan dijelaskan oleh Afla Khairani. Pemberian nasihat. Menurut Munro dan kawan-kawan, tahun 1983, nasihat hanya diberikan bila diminta dan bila melalui usaha mendengarkan yang baik, sehingga konselor benar-benar telah memahami keadaan klien. Memberikan nasihat merupakan memberikan masukan atau arahan pada konseli. Di sini, nasihat dari konselor itu diusahakan seminimal mungkin. Kalau memungkinkan, hindari pemberian nasihat, terutama untuk konseli yang masih tergolong remaja. Selanjutnya yaitu menurut Yeni Karleni dan Taufik, tahun 2012. Nasihat berisi sesuatu yang hendaknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam bertingkah laku atau mengambil suatu keputusan, barangkali dalam diri klien terdapat kebingungan. Dalam diri timbul pertanyaan, apakah yang harus dilakukan atau apakah dia melakukan. Dalam kondisi ini, konselor perlu memberikan nasihat agar klien dapat memutuskan salah satu, apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang seharusnya tidak ia lakukan. Contoh pemberian nasihat itu menurut Sofyan tahun 2010. Memberikan contoh respon konselor terhadap permintaan klien berkaitan dengan pemberian nasihat, yaitu apakah hal seperti ini pantas saya untuk memberi nasihat saudara? Sebab dalam hal seperti ini saya yakin Anda lebih berpengalaman dari saya. Atau seperti di bawah ini, sebelum saya memberi nasihat, saya pikir dalam hal ini saudara lebih banyak mempunyai informasi dibanding saya. Selanjutnya yaitu kelebihan pemberian nasihat. Itu menurut Munro dan kawan-kawan tahun 1983. Yang pertama yaitu membantu klien membuat keputusan, terutama bila klien masih juga belum dapat mengambil keputusan setelah melalui diskusi yang mendalam tentang berbagai hal yang menyangkut masalah yang dihadapi. Seringkali apa yang lebih diinginkan seseorang menjadi semakin jelas bila mana orang lain memberikan nasihat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu kelemahan pemberian nasihat. Adapun kelemahannya yaitu pemberian nasihat terbuka bagi konselor untuk bermain-main seolah-olah dia adalah seorang ahli. Pemberian nasihat juga dapat dipakai oleh klien untuk melepaskan tanggung jawabnya sendiri atau menghindari diri dari masalah yang sebenarnya. Terima kasih kepada Afla Khairani. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, pemberian contoh pribadi yang akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, NIM 1800667. Saya dari kelompok 10 akan melanjutkan materi tentang pemberian contoh pribadi, yaitu suatu kejadian, tingkah laku, atau usaha yang patut dicontoh oleh klien berdasarkan pengalaman pribadi konselor dan pengalaman pribadi orang lain.
Pemberian contoh pribadi kadang-kadang tampaknya lebih memberikan keyakinan dan mendorong klien jika dia mendengar dari konselor bahwa konselor juga pernah mengalami masalah yang sama dan ternyata berhasil mengatasinya, menurut Munro dan kawan-kawan 1983 halaman 74. Selanjutnya, materi tentang syarat-syarat pemberian contoh pribadi. Yang pertama, contoh tersebut sesuai dengan masalah klien. Yang kedua, tidak bermaksud membanggakan diri pada klien. Yang ketiga, bertujuan mendorong klien keluar dari masalahnya. Yang keempat, diminta oleh klien baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, dikemukakan hal-hal yang positif. Yang keenam, dikemukakan dengan kalimat pendek dan positif. Nah, materi terakhir yaitu tentang contoh-contoh pribadi dapat mengalihkan perhatian dari klien dan memperlemah kedudukan klien sebagai titik pusat dalam hubungan konseling. Dalam contoh di bawah ini, konselor menggunakan contoh pribadi secara singkat dan baik, dan kemudian segera mengalihkan pembicaraan kembali kepada klien. Menurut Munro dan kawan-kawan 1983 halaman 74. Contohnya, klien, saya tidak berani menghadapi kelompok. Saya menjadi gugup dan lupa apa yang akan saya katakan. Konselor, ya, saya memahami perasaan itu. Saya juga pernah takut menghadapi kelompok dan hampir saja hal itu membuat saya gagal menjadi guru. Tetapi saya yakin bahwa apabila kita mencoba menggarap masalah itu, maka kamu akan berhasil mengatasi rasa takut itu. Nah, sekian contoh dari pemberian contoh pribadi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok 10. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih telah memahami materi dari kelompok kami. Selalu jaga kesehatan dan semangat belajar. Jangan lupa semangat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.